Terjebak satu malam yang indah. Bab 160. Sebab Kek Bara tahu betapa cucu kesayangannya itu menyukai kehamilan. Kek Bara paham, Ernia ingin memiliki banyak keturunan, agar hidupnya tak merasa sendiri. Di masa tuanya, ada banyak pasang tangan yang menengadah dengan bibir-bibir yang basah penuh zikir dan doa-doa yang terpanjat. Untuknya, Ernia pernah menceritakan itu pada kakak dan neneknya. Sampai Allah menghabiskan isi rahimnya, baru Ernia akan berhenti untuk melahirkan. Itu yang Ernia harapkan. Meski harus kehilangan nyawanya demi melahirkan buah hatinya, Ernia siap. Lahir dan batin. Sabar ya, Kuma. Semoga ini adalah jalan menuju surganya Allah Ta'ala, imbuh Kek Bara dengan suara yang nyaris tak terdengar. Amin. Kami mau ke rumah sakit untuk menjenguk Dinda. Lalu langsung ke bandara untuk menuju Jakarta, Pak. Papa mau ikut sekalian, atau bagaimana? Tanya Rena pada sang ayah. Kek Bara menarik nafasnya dalam-dalam, lantas membuangnya perlahan. Menatap bergantian Danu dan Rena, lalu berdiri dengan tegak. Tunggu sebentar, Papa ikut kalian saja. Nanti, Papa hubungi jet pribadi, supaya kita bisa lebih cepat sampai di sana, ujar Kek Bara seraya beranjak dari tempat duduknya, menuju kamar pribadinya. Danu dan Rena saling tatap. Mereka sedari tadi tak melepaskan genggaman tangan mereka yang saling bertautan. Sementara Naila dan kedua adiknya sedang sibuk dengan ponselnya. Naila mengabari kakak sepupunya, Winda. Sementara Dini dan Nanda mengabari temannya untuk mengabsenkan sekolah mereka esok hari. Tak lama, Kek Bara keluar dengan tas ransel berukuran sedang di punggungnya. Naila segera menghampiri sang kakek, lalu meminta tas beliau. Biar Nay yang bawa, Kek, katanya. Kek Bara tersenyum, seraya menyerahkan tas miliknya, lalu mengusap lembut puncak kepala cucunya itu. Lalu mereka segera pergi, setelah Kek Bara memberi perintah ini dan itu kepada seluruh asisten rumahnya. Terkhusus kepada petugas keamanan yang harus berjaga siap siaga 1 kali 24 jam. Secara rolling. Sudah di makam bayi mereka? Tanya Kek Bara. Saat mereka baru saja naik ke kendaraan pribadi Kek Bara. Kendaraan Danu ditinggal di rumah Kek Bara. Dan mereka pergi menggunakan kendaraan Kek Bara. Diantar sopir. Sudah, Pak. Awan mau mengabari dari baru meninggal, tapi dia sendiri sedang dalam bimbang. Kuma sendiri sampai sekarang belum tahu, kalau bayinya telah meninggal, sahut Danu, meneruskan kalimat Awan yang disampaikan padanya. Iya, pasti Kuma akan merasa sangat terpukul kalau tahu bayinya meninggal. Tapi, akan lebih baik jika segera dikabarkan, supaya dia tidak bersedih berlarut-larut, ujar Kek Bara. Kuma operasi, Pak. Itu pertimbangan Awan, kenapa tidak langsung memberitahu keadaan sebenarnya. Yang Awan takutkan, Kuma menangis histeris, dan berpengaruh pada luka sayat yang ada di perutnya, sahut Danu, menggunakan logikanya sendiri. Kek Bara manggut-manggut, tanda paham. Setelah itu, tak ada lagi obrolan yang terjadi. Mereka larut dalam pikiran masing-masing. Hingga kendaraan sampai di halaman parkir rumah sakit. Mereka segera menuju ruangan Dinda dirawat. Sesampainya di sana, mereka semua disambut oleh Lena dan suami, juga Hanafi dan Dinda. Rombongan, nih. Yang pengantin baru. Gandeng terus. Lena melirik Rena yang enggan melepaskan genggaman tangannya dari sang suami. Membuat Rena tersenyum malu, dengan wajah yang merona kemerahan. Mama ini apaan, sih? Tirulah, kalau Mama pengen begitu, sahut Dinda,
yang justru membuat semuanya terbahak sejenak. Sebab, setelah berbincang sedikit tentang kesehatan Dinda, yang harus banyak istirahat setelah ini, Kek Bara mengabarkan tentang berita duka dari Ernia dan Awan. Lena sontak menangis saat mendengar hal tersebut. Indra memeluk istrinya dan membiarkan wanitanya menangis di sana. Dinda dan Hanafi saling tatap, bingung. Mereka juga merasakan kesedihan yang sama. Tapi, untuk ikut ke sana, itu hal yang mustahil. Keadaan Dinda sendiri sedang tidak baik-baik saja. Hanafi menggenggam erat jemari istrinya, yang pias menatapnya dengan sorot kesedihan yang teramat dalam. Mama sama Papa kalau mau pergi menengok Kak Kuma, pergilah. Kami titip salam, mohon maaf, sebab tidak bisa ikut datang. Semoga Kak Kuma diberi ketabahan, dan kekuatan serta kesabaran menerima ujian ini. Semoga Allah ganti dengan kebaikan dan keberkahan berlipat setelah semua ini terlewati, ujar Hanafi, yang diimbu-anggukan oleh Dinda, yang menatap kedua orang tuanya secara bergantian. Tidak, Han. Kalian juga. Dinda sudah membaik, Ma. Ada aku di sini, yang akan menjaganya. Tapi Kak Kuma, butuh dukungan keluarga besarnya untuk menguatkan hatinya. Meski aku yakin, Ernia atau Kuma adalah wanita yang begitu kuat, paham akan konsep takdir kehidupan. Tapi, aku yakin, kehadiran kalian adalah penguat baginya. Ingin sekali kami ikut ke sana. Memberikan sedikit senyum, agar memberikan setitik semangat untuk Mas Awan dan Kak Ernia. Tapi, kondisi Dinda juga harus istirahat lebih banyak dulu. Jadi, lebih baik Mama dan Papa yang datang, sebagai perwakilan keluarga kita, penggal Hanafi, memotong kalimat ibu mertuanya. Lena dan Indra saling tatap, lalu mengangguk pasti, dan mendekati Hanafi dan Dinda. Lena memeluk dan menciumi anak bungsunya itu penuh sayang, dengan wajah yang berderai air mata. Betapa hatinya dilema. Bagaimana bisa dia meninggalkan putrinya yang sedang mengalami sakit dan baru saja dibedah juga bagian perutnya. Tapi, kondisi Ernia memang berbeda, dia kehilangan bayinya. Dan butuh dukungan moral dari keluarganya. Maafkan Mama ya sayang. Kakak kamu butuh. Mama, lirih Lena, tepat di telinga Dinda. Iya, Ma. Dinda baik-baik saja. Pergilah, titip salam buat Kak Kuma. Iya, sayang. Kabari Mama kalau ada sesuatu. Sahut Lena, seraya membingkai wajah putri kecilnya, dengan sentuhan lembut penuh sayang dari seorang ibu. Iya, Ma. Ada Bang Han yang jagain Dinda. Mama nggak percaya sama cinta Bang Han buat Dinda. Gurau Dinda, yang membuat Lena tertawa kecil, seraya menyeka sudut matanya. Betapa Lena tahu, bagaimana Hanafi memperlakukan putri kecilnya itu. Kasih sayangnya, perhatiannya. Semua Lena tahu, sebab hubungannya dengan Besan juga begitu baik. Bagaimana Hanafi begitu melindungi putri kecilnya. Semua Lena dapatkan kabarnya dari Besan. Bagaimana sikap manja Dinda, yang justru membuat Hanafi semakin jatuh cinta pada putri kecilnya. Mama percaya, suami kamu adalah yang terbaik. Kami pergi ya, Han. Mama apalagi, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk anak Mama. Sudahlah, Mama. Percaya, Dinda bersama lelaki yang tepat. Ya Rab, bersyukurnya kami, lirih Lena, yang datang memeluk menantunya dengan penuh sayang, ibu ke anak lelakinya. Mama tenang saja, Dinda adalah kesayanganku. Aku akan melakukan apapun, untuk menjaga dan melindunginya. Apalagi sekarang, ada buah cinta kami di dalam rahimnya. Mama sama Papa hati-hati di jalan.
Hanafi akan kabari mama papa, kalau ada waktu, biar ikut menjenguk keluarga Mas Awan. Tutur Hanafi, yang membuat Lena merasa begitu tenang. Terima kasih, Hanafi. Kalau begitu, kami pergi, ya. Assalamualaikum, pamit Lena, pada menantu dan putri kecilnya. Indra memeluk Hanafi cukup lama. Pria yang selalu bertanya kabar putri kecilnya itu, langsung ke Hanafi. Sebab, apapun keadaannya, dia tak ingin tahu dari Dinda. Bisa saja Dinda berbohong. Tapi, jika Indra mencari tahu dari suaminya, sudah Indra pastikan, kalau Hanafi akan berkata dengan jujur. Sebab sejak pertama Hanafi meminang putrinya, Indra sudah berkata secara jujur bahwa seluruh jiwa raga Dinda, Indra pasrahkan padanya. Sedikit saja luka, Hanafi akan berurusan dengan dirinya langsung. Jaga anak papa, iya. Senyumnya, tugas utamamu. Jika sampai dia menangis sedih karena terluka hatinya, kamu yang akan papa buat menangis seumur hidup, bisik Indra pada menantunya. Siap, Pak. Putri kesayangan papa aman bersamaku, sahut Hanafi. Papa apa sih? Kok ngomongnya gitu? Protes Dinda, sebab mendengar ancaman dari ayahnya ke sang suami. Nggak apa-apa, sayang. Artinya, papa sayang banget sama kamu. Itu yang membuatku semakin jatuh cinta padamu, sahut Hanafi, seraya mengecup lembut kening Dinda. Iya, tahu. Tapi Bang Han itu sayang banget sama Dinda. Papa harus tahu itu. Dinda merintih sedikit saja, Bang Han udah paniknya seperti kebakaran satu kota. Papa jangan begitu. Kasihan Bang Han, rengek. Dinda menatap sang ayah, dengan wajah yang basah air mata. Indra segera memeluk erat tubuh putri kecilnya itu, membuat Dinda semakin tergugu. Sementara Hanafi tersenyum melihat kasih sayang mertuanya untuk istrinya itu. Mas, ayo. Sudah, jangan lama-lama. Menantumu itu sudah melakukan yang terbaik. Kamu nggak lihat bagaimana wajahnya Hanafi waktu Dinda pingsan kemarin? Kalau kamu lihat, kamu yang nangis duluan pasti, ujar Lena, yang teringat wajah panik Hanafi saat Dinda jatuh pingsan hari itu. Hanafi terbahak, seraya mendekat ke istrinya, lalu mengusap lembut kepalanya dan mencium hangat pipi yang semakin terlihat gembil. Kini Indra menatap istrinya untuk meyakinkan kata-katanya. Bukanlah karangan. Aku aja nggak berani komentar. Kalau kulitnya disayat, udah nggak ada darah kayaknya si Hanafi itu. Saking takutnya, saking khawatirnya dengan keadaan putrimu itu, ujar Lena, yang membuat Indra menepuk bahu Hanafi. Pria tampan yang sedang memandangi wajah cantik istrinya lekas menatap mertua lelakinya. Uraian senyum dari sang mertua, membawa tubuhnya masuk ke dalam pelukan pria bertubuh tinggi itu. Thanks, Han. Papa yakin, kamu adalah pilihan Tuhan untuk kami. Hanafi tak menyahut, hanya ulasan senyuman tipis penuh doa. Semoga terkabul doa kedua mertuaku, amin. Setelah berlama-lama dengan drama panjang keluarga Lena dan Indra, mereka akhirnya berangkat juga. Dengan perasaan campur aduk, mereka menuju rumah sakit di Jakarta, di mana Ernia sedang dirawat pasca operasi di bagian perutnya, untuk mengeluarkan janinnya yang telah meninggal. Kebara berulang kali menghela nafasnya panjang. Sesak sekali rasanya, harus menghadapi cucu kesayangannya sebentar lagi. Mereka baru saja turun dari pesawat. Dua kendaraan telah menunggu mereka untuk menjemput dan membawa mereka untuk segera bertemu dengan Ernia Kusumaningrum. Papa kok berdebar-debar ya, Len?
Kek Bara tiba-tiba berbicara, di saat suasana hening di dalam kendaraan yang membawanya, bersama Lena dan Indra. "Sama, Pak. Lena juga," sahut Lena, seraya menarik nafasnya yang terasa begitu sesak memenuhi rongga dadanya. Lalu keadaan kembali hening, hingga mereka sampai di halaman rumah sakit. Lena menghubungi Awan, untuk memberitahu di mana ruangan Ernia berada. Setelah mendapatkan alamat ruangannya, Kek Bara dan keluarga besar segera melangkah menuju ruangan tersebut. "Jangan katakan apapun, sebelum Awan berbicara." "Mengerti," ujar Kek Bara pada semuanya. Semuanya mengangguk, tanpa kata-kata. Langkah mereka terus mendekat ke arah ruangan Ernia. Sesampainya di depan pintu, Kek Bara hendak mengetuk daun pintu. Tapi, benda lebar itu keburu terbuka lebar, dan sosok Kinan yang berada di sana. "Ye!" sorak Kinan, menyambut orang-orang yang begitu dia sayangi. Anak sulung Ernia menghambur ke pelukan Kek Bara, lalu ke Lena, dan ke yang lainnya. Sementara yang lainnya berpelukan dengan anak-anak Ernia, yang menyambut kedatangan mereka. Kek Bara berjalan dengan kaki yang terasa begitu berat, mendekati Ernia, yang menatapnya dalam diam. Wajahnya sudah basah, dan saat Kek Bara mendekat dan memeluknya, tangis Ernia pecah di sana. Kek Bara tak dapat menyembunyikan kesedihan yang sama. Pria sepuh itu ikut berurai air mata, mengusap lembut punggung cucu kesayangannya. "Kuatkan hatimu, sayang," bisik Kek Bara. Membuat Ernia sontak terdiam, mendengar kalimat yang kakeknya ucapkan. Lalu perlahan melerai dekapannya. Kek Bara pikir, Ernia baru saja menangis, sebab sudah tahu jika bayinya telah tiada. Oleh sebab itu, Kek Bara berkata sebuah kalimat penguat, "Kuma, yang sabar, ya." Lena menangis, memeluk keponakannya. Ernia semakin bingung. Kenapa keluarganya berkata seperti itu? Ernia baru saja selesai mandi. Dia sengaja membasahi matanya menggunakan sisa-sisa air di ujung rambutnya, yang membuat kedua matanya berair, tapi cukup membuat pandangannya kembali terang. Rena mendekat, dan ingin memeluk keponakannya, sekaligus meminta maaf padanya. Tapi, Ernia menoleh ke arah suaminya yang berdiri mematung menatapnya tanpa ekspresi. Sebab dia lupa, untuk mengabari keluarga besar istrinya, bahwa Ernia belum tahu sama sekali tentang semuanya. Tapi, kata-kata Kek Bara seolah membuka semuanya. "Mas, ada apa?" tanya Ernia pada sang suami, dengan wajah pias penuh kebingungan. Awan merapatkan matanya, dengan helaan nafas yang begitu panjang, yang menarik perhatian Kek Bara untuk menatapnya pula. Pria sepuh itu meremas jemari tangan cucunya, membuat Ernia lalu beralih, menatap ke sang kakek. "Kalian kenapa? Untuk apa memintaku sabar? Aku baru saja mendapatkan bayi. Seharusnya aku mendapatkan selamat, bukan? Bukan bersabar. Ada apa dengan bayiku? Kenapa? Cacatkah? Atau kenapa?" Cecarnya, yang justru membuat Lena menangis memeluk keponakannya, dan membuat Awan semakin tertunduk, tanpa kata. "Mas," rengek Ernia, memanggil suaminya, yang berdiri di sampingnya tanpa kata. "Mas Awan, katakan, ada apa?" tanyanya sekali lagi, dengan tubuh yang gemetaran. Awan merengkuh kepala istrinya, yang membuat Lena dengan terpaksa melepaskan pelukannya. Ernia mendongak dengan paksa, menatap pias wajah suaminya, yang membingkainya dengan tatapan pilu penuh kesedihan. "Maafkan suamimu ini, sayang. Maaf."
Maaf untuk apa, Mas? Aku nggak ngerti. Panggil perawat, suruh mereka bawa bayiku. Aku mau melihatnya. Kumohon, Mas. Kenapa dengan bayiku? Ada apa? Untuk apa aku harus sabar? Ernia meracau, memohon pada sang suami. Keadaan sontak hening, mendengar suara Ernia yang memenuhi ruangan. Rani sigap, membawa anak-anak keluar ruangan dengan alasan akan membeli es krim. Sayang, bersabarlah. Kita. Tidak, aku mau bertemu bayiku. Ini sudah seharian lebih. Dan bayiku belum menyusu padaku. Seharusnya sudah. Cepat, Mas. Bawa bayiku kemari, aku akan menyusuinya, rengek Ernia dalam dekapan sang suami. Bayi kita meninggal, sayang. Bayi kita sudah tidak ada. Apa reaksi Ernia, setelah mengetahui bayinya telah tiada?